wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelia dengan NIM 0801118823280001. Itulah pada video kali ini saya akan membahas lampiran soal ketiga mengenai pernyataan kondisi, yaitu nomor 3, yang mana soalnya yaitu buatlah program untuk memasukkan 5 buah angka A, B, C, D, dan E dengan tipe data integer. Lalu lakukan proses sesuai kondisi berikut. Bila lebih dari satu variabel yang memiliki nilai maksimum atau lebih dari satu variabel yang memiliki nilai minimum, maka tampilkan sisa pembagian nilai maksimum dengan nilai minimum. Bila tidak, bila A maksimum, tampilkan rata-rata dari A dan nilai minimum. Bila B maksimum, tampilkan selisih dari B dan nilai minimum. Bila C maksimum, tampilkan penjumlahan dari C dan nilai minimum. Bila D maksimum, tampilkan hasil kali dari D dan nilai minimum. Dan yang terakhir, bila E maksimum, tampilkan hasil bagi dari E dengan nilai minimum. Tapi bila nilai minimumnya 0, tampilkan jumlah dari semua bilangan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu kita masuk di algoritma deskripsi, flowchart, dan pseudocode-nya terlebih dahulu. Dimulai dari algoritma deskripsi. Nah, dalam program ini kita diminta untuk memasukkan 5 buah angka atau variabel, yaitu A, B, C, D, dan E dengan tipe data integer. Lalu kita diminta untuk melakukan proses sesuai kondisi yang telah dibuat di dalam soal. Saat program dijalankan, kita memasukkan 5 angka berturut-turut untuk variabel A, B, C, D, dan E. Setelah itu, program akan menghitung nilai maksimum dan minimum dari kelima angka tersebut menggunakan fungsi max dan min dari pustaka algoritma. Nah, nanti sesudah kita masukkan variabel dengan angka, kita akan menghitung dulu nilai maksimum dan minimum dari kelima angka itu. Selanjutnya, program akan menghitung berapa kali nilai maksimum dan minimum muncul di antara angka-angka yang dimasukkan dan menyimpan hasilnya dalam variabel conmax dan conmin. Jadi kita akan menyimpan variabel berapa kali itu di sini. Jika terdapat lebih dari satu kemunculan nilai maksimum dan minimum, program akan menghitung sisa pembagian dari nilai maksimum dengan nilai minimum dan menampilkannya sebagai output. Namun, jika tidak, program akan menentukan nilai maksimum dan melakukan tindakan berdasarkan nilai maksimum tersebut. Misalnya, jika nilai maksimum adalah A, program akan menampilkan rata-rata antara nilai A dan nilai minimum. Selain itu, jika nilai minimumnya 0 adalah 0, program akan menampilkan jumlah semua bilangan yang dimasukkan. Oke, selanjutnya kita masuk di pseudocode. Pseudocode kita masukkan var. Ini untuk menampilkan atau mendeklarasikan variabel. Ya, di sini kita akan memakai variabel A, B, C, D, E, dan S, yang mana tipe datanya itu integer atau bilangan bulat. Langsung lanjut begin, ini mulai kita read A, read B, read C, read D, read E. Dimana ini untuk menginputkan um, A, nilai A, nilai B, nilai C, nilai D, dan nilai E. Selanjutnya kita hitung MX. MX ini nilai minimum, yaitu kita masukkan max sama max dalam kurung, buka kurung kurawa A, B, C, D, E, tutup kurung kurawal dan tutup kurung. Untuk MI itu minimum, yaitu minimum, buka kurung kurawal A, B, C, D, E, tutup kurung kurawal, dan tutup kurung. Untuk melihat atau menghitung berapa banyak nilai maksimum yang ada, itu kita menggunakan code max, itu masukkan A sama dengan MX,
tambah B sama dengan MX, tambah C sama dengan MX, ditambah D sama dengan MX, E sama dengan MX. Begitu juga dengan untuk menghitung berapa banyak minimum yang ada di variabel yang kita masukkan. Masuk ke pernyataan if, sesuai dengan soal tadi, if count mix lebih dari satu dan amin ini if jika maksimumnya lebih dari satu variabel dan nilai minimumnya lebih dari satu juga, maka lakukan S sisa pembagian, yaitu sisa pembagian antara maksimum dan minimum, dan write lalu tulis atau lalu kita inputkan sisa pembagian nilai maksimum dengan minimum adalah masukkan yang ini. Else jika tidak ini pernyataan pertama ini tidak terpenuhi, dia akan ke pernyataan selanjutnya, yaitu else. If mx sama dengan a, jika nilai maksimumnya ada di A, maka masukkan rumus A ditambah minimum dibagi 2. Lalu, write rata-rata dari A dan nilai minimum adalah, jika pernyataan kedua ini tidak terpenuhi, maka kita juga ke pernyataan selanjutnya, yaitu else if, jika maksimumnya ada di B. A, write selisih dari B dan nilai minimum adalah. Nah, jadi jika M nilai maksimumnya berada di B, kita tampilkan selisih dari B dan nilai minimumnya. Selanjutnya, jika nilai maksimumnya ada di C, kita tampilkan penjumlahan dari C dan nilai minimum, yang mana C ditambah nilai minimum. Jika pernyataan tersebut tidak terpenuhi, dan nilai minimumnya maksudnya maksimumnya ada di B, maka kita tampilkan hasil kali dari B dan nilai minimum. Jika pernyataan ini juga tidak terpenuhi, maka kita ke pernyataan selanjutnya. Lalu N dengan tanda titik. Selanjutnya masuk di flowchart. Flowchart dimulai dengan start, lalu tanda panah ke arah input dengan jajar genjang, input A, input B, input C, input D, dan input E. Selanjutnya masuk ke proses ini, yaitu menginputkan rumus yang telah kita sebut tadi di code, dan bentuk ini untuk pernyataan if. If yang pertama, bila convex lebih dari satu dan conminnya lebih dari satu, jika ya, maka masukkan nilai maksimum, sisa pembagian nilai maksimum, dan nilai minimum. Lalu tampilkan rata-rata dari, lalu tampilkan nilai maksimum, lalu tampilkan sisa pembagian nilai maksimum dengan nilai minimum. Jika tidak memenuhi, dia akan masukkan bila A maksimum. Jika ya, tampilkan rata-rata. Jika tidak, dia akan memeriksa pernyataan selanjutnya, yaitu bila B maksimum, tampilkan selisih dari B dan nilai minimum. Begitupun juga sampai akhir, dia akan memeriksa satu-satu jika kondisi atau pernyataan itu tersebut tidak terpenuhi, lalu kita end. Baiklah, selanjutnya setelah kita menggunakan membuat deskripsi, pseudocode, dan flowchart, kita masuk ke programnya. Pertama, kita masukkan input IOStream. Ini untuk mendeklarasikan variabel C in, C out
karena kita menggunakan maksimum dan minimum, jadi kita menggunakan include algoritma. Menggunakan algoritma, algoritma. Lalu jangan lupa using namespace std, integer main, dan tanda kurung terbuka. Lalu kita masukkan variabel integer. Tadi variabelnya menggunakan integer A, B, C, D, E, MX, MI, nilai minimum, nilai maksimum, menghitung count max, count min, dan jangan lupa kurung perawak. Oh, untuk sisa pembagian kita simbolkan dengan S, variabel S. Lalu masuk ke cout. Cout, masukkan A, in, in A, out, masukkan B, in B, out, masukkan in C, out, masukkan out, masukkan D, in D, lalu out, out, masukkan E. Selanjutnya itu kita untuk melihat nilai maksimum dan nilai minimum menggunakan mx, variabel yang telah kita deklarasikan tadi. Max, min, A, B, C, D, E, D, E. Sama juga dengan mi, minimum sama dengan min A, B, C, D, dan E. Sebenarnya kita untuk menghitung berapa nilai maksimum maupun minimum yang ada pada variabel menggunakan rumus count x sama dengan a sama dengan mx ditambah b sama dengan mx ditambah c sama dengan mx ditambah d sama dengan mx tambah sama dengan mx titik dua titik koma kita sering sama juga penghitung sini kita ganti min. Ini masuk ke pernyataan if for max
lebih besar dari satu dan kaum min lebih lebih besar lebih banyak lebih lebih dari satu, maka S sama dengan X bagi MI. Sifat sisi out sisa pembagian nilai maksim bisa membagi nilai maksimum dengan nilai minimum adalah, kan kita melakukan sisa pembagian dari nilai maksimum dan nilai minimum pada suatu pernyataan adalah S and and selanjutnya, apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka kita masuk di kondisi else. Else else if maksimum sama dengan A. Nilai maksimumnya berada di variabel A. Lalu kita see out kan. See out rata-rata dari A dan nilai minimum adalah, tuliskan rumusnya, yaitu A ditambah MI dibagi 2 dan dan selanjutnya, jika kondisi tersebut juga tidak dipenuhi, kita masuk di else else if M, mx sama dengan b, maka si out selisih dari b dan nilai minimum adalah, nah eh, jadi untuk apabila maksimumnya ada di B, kita hitung selisih dari B dan nilai minimum. Yang mana rumusnya itu B dikurang MI. Jika pernyataan ini juga tidak terpenuhi, maka kita masuk di pernyataan else if lagi. Else if MX sama dengan C. Maka
Si outnya, si out penjumlahan dari C dan nilai minimum. Jadi untuk C ini kita disuruh menampilkan penjumlahan dari C dan nilai minimum. Penjumlahan dari C dan nilai minimum adalah hmm, penjumlahan dari C dan nilai minimum berarti C ditambah MI. Underline. Sedangkan jika tidak terpenuhi, kita masuk di pernyataan selanjutnya, yaitu else if jika nilai maksimumnya ada di D. Di D itu dia tampilkan hasil kali dari D dan nilai minimum. Berarti si out hasil kali dari hasil kali dari D dan nilai minimum adalah si in. Termasukkan D dikali minimum. Baik. Selanjutnya, kita merisa pernyataan else if yang berikutnya. Jika kondisi tidak terpenuhi, else if nilai maksimumnya ada di E. Gimana? Berarti kalau nilai maksimumnya ada di E, dia menampilkan hasil bagi dari E dengan nilai minimum. Tapi bila nilai minimumnya nol, tampilkan jumlah dari semua bilangan. Si out hasil bagi dari E dengan nilai minimum adalah berhitung pakai rumus E dibagi MI dan nilai. Oke. Selanjutnya, bila bila nilai minimnya nol, tampilkan jumlah dari semua bilangan. Misalnya berarti sini else i sama dengan nol. Berarti si outnya si out jumlah dari semua bilangan adalah ini kita tambahkan semua A ditambah B ditambah C tambah D tambah E. Ini untuk kita.
Oke, oke, selanjutnya kintaran. Kita masukkan angka A, masukkan variabel A, misalnya kita masukkan 4, variabel B 8, variabel C itu 3, variabel D itu 6, dan variabel E itu 2. Kita lihat hasilnya, dia yang keluar selisih dari B dan nilai minimum adalah 6. Karena dia mengeluarkan input yang maksimumnya ada di B. Jadi dia mengoutputkan MX sama dengan B, yang berarti maksimumnya ada di B. Jadi si outnya yang keluar selisih dari B dan nilai minimum adalah B dikurang minimum. Jadi nilai B, nilai terbesar yang di B ini, dan dikurang nilai minimum yang mana nilai minimumnya itu yaitu 2. Jadi 8 dikurang 2 sama dengan 6. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah maupun kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.